ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kemudian maka berkata pula oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wa inna mahtajja ba'du man sawwalat lahu nafsuhu wa ghalabat alaihi syaqawatuhu bimalin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Wa tazkuru huna hikayatan nubayyinu biha fasada aradih. Dan hanya saja mengambil dalil oleh sebagian orang yang kebiasaan baginya akan nafsu itu cinta akan banyakkan harta, dan kebiasaan atasnya akan celakanya itu yaitu dengan harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka lagi akan kami sebutkan di sini hikayah yang kami nyatakan dengan dia akan binasa perkataan orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kaya itu lebih afdal daripada orang yang fakir. Jadi tentang masalah faslun itu afdal urung fakir daripada tercelanya urung kaya dan terpujinya urung-urung fakir miskin. Jadi dikut tentang masalah Nabi Isa, kepingat para ulama-ulama jahat
tentang masalah bak kasih kepada harta dan cinta kepada dunia. Jadi kepegah Imam Ghazali bahwa saji sebagian urang yang nafsu, kebiasaan nafsu karena yang cinta kepada harta dan kasih kepada dunia, gecok dalil bahwa harta yang ditinggalkan li Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf-nya urang sahabat yang kaya. Sahabat kaya. Ganyan tiga gemusreka, kemudian wate meninggal itu le harta yang kubah. Berarti sebagian yang mengatakan dalil bahwa lebih mulia urang kaya ataupun lebih afdal gedenya kaya ketimbang urang fakir, gecok dalihinan. Nyan sagai. Padahal cukup jai urang-urang sahabat-sahabat dan para anbiya yang fakir. Nah, dan mereka kehinan dacok, tapi sebagian pakai gecok yang dalil. Urang-urang yang nafsu kasih akan banyakkan harta. Cok dalihinan. Orang membeo menurut sahabat Nabi kuda harta. Mata itu hanjut. Ya. Padahal harta Abdurrahman bin Auf-nya kan bermasalah. Yang ia kasih tentang hartanya. Iganya keminta harta untuk demi kebaikan agama. Tetapi waktu tinggal seperti sahabat sebagian ia tentang hartanya. Ya, kan? Adapun hikayah itu menyebutkan akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan katanya benar kebuah dikut Imam Ghazali akan hikayah tentang masalah harta Abdurrahman bin Auf yang kedali bagi urung-urung yang nafsu cinta kepada harta gecok agaknya lebih afdal urung kaya daripada urung fakir hina cok dali bahwa Abdurrahman bin Auf gaknya juga le harta. Fataqulu lamma tuwfiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Waalaikumsalam. Qala unasun minas sahabati radhiyallahu anhum. Nahnu takhafu ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mimma tarak. Wa qala Ka'bun radhiyallahu an subhanahu wa ta'ala wa ma takhafuna ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban. Maka kami berkata bahwasanya tatkala mati Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, maka berkatalah beberapa manusia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kami takut atas Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari sebab hartanya yang ditinggalkan akan dia itu. Maka berkata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an, apa yang kamu takuti atas Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang mempunyai usaha yang baik dan membelanjakan ia akan harta akan jalan kebajikan dan meninggalkan ia akan hartanya di dalam kebajikan. Ada hikayah tentang harta ataupun hikayah tentang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf kaya. Jadi bak si urau meninggallah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Cukup jai sahabat ia seperti sahabat Rasulullah ia tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia ada berapa manusia daripada sahabat Nabi. Kami takut atas Sayyidina Abdurrahman bin Auf daripada sebab hartanya yang ditinggalkan itu. Cukup je harta gua. Ya guru. Abdurrahman bin Auf bro kan. Karena ada harta dengan dia. Dah gudi harta dengannya homoba. Ya kan? Kemudian wadayanya kun sirau sahabat nanji Ka'ab, nangganyan Ka'ab, puya ada harta Abdurrahman bin Auf. Gaknyan urang god. Gaknya memiliki usaha yang baik dan gaknya kebelanjakan harta gaknya mbak jalan kebajikan dan ketinggalkan harta gaknya di dalam kebajikan. Puya ada. Ya, pada iya sahabat kemenan. Karena pada sahabat jemun, pakan hana gemita harta lulu, walaupun hartanya untuk kebajikan, tetapi di saat tamita harta menyibukkan diri bak mitanya. Nyaru gawa bagi urungnya.
Jino menyogu pita harta dari pohon 6 tumbuh ke pohon 6. Menyogu meratip 12 jemnya dalam pikiran sahabat. Dumna kepala lagi. Tapi kesibukkan dengan mita harta, walaupun hartanya itu kebajikan udah uji. Makanya sebagian sahabat menyogu mekat pohon 6 bengah, pohon siploh ke bawah sebagian. Asa kasep ke bawah juga. Sebagian sahabat kadang-kadang asa kena buat ikut. Jadi dua tentang masalah ada berusaha kan? Nah, kadang-kadang yang seperti sahabat puasa ke bawah. Wow, puput leh juk nafkah kepada keluarga langsung kepada Allah Taala. Ibadat. Majina itu kata patokan tamekat pohon 6 ke pohon 6. Pohon 6 o pohon 6 kali tahu usahanya, jadi malam kan sibuklah dengan ibadah kena. Dia tahu usaha urau, malam hana sibuk ibadah, pajan ibadah ini. Yang ini seperti apa? Yang keju buat tamita harta itu cukup rajai, dia tamita harta, haile ibadat. Yang kesalahan hidup pada yang di sahabat ya gara-gara tamita harta cukup jai, walaupun hartanya untuk dudoji herd kepada kebajikan, tapi bak menyibukkan diri mita hartanya. Ya. Jadi itu kalau dia tak kerja urau, malang kalau mau orang. Anak ibu. Pajan tak buk bajikan. Mana gulai gulai. Mantap itu apakah kewajib? Betul. Betul kewajib. Man kena perihal yang wajib lebih banyak loh. Ya, nampak ya. Tapi menyebutnya yang menyibukkan diri dengan tamita nafkah, tamita rezeki, kemudian ke Allah Subhanahu agak ajro. Ya, jadi kebalik apa urusan ya dengan harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Harta agaknya usaha yang baik. Dan agaknya diserkahkan harta agaknya pada tempat terbaik. Ditinggalkan harta juga dalam kebajikan. Puya deh. Kenkang. Nah. Fabalaga zalika Abazar radhiyallahu an fa kharaja mughasaban yuridu Ka'ban radhiyallahu an famarra bi admin lahmi ba'irin fa akhazahu biyadih. Maka sampailah perkataan Ka'ab radhiyallahu an kepada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an. Maka keluarlah ia di dalam keadaan sangat marah dan berkehendak memukul ia akan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an itu. Maka lalulah Sayyidina Abu Zar itu berdapat dengan tulang unta dan mengambil ia dengan tangannya, maka berjalan ia, maka menuntut ia akan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu. Perkataan sahabat Nabi Ka'ab radhiyallahu an, puaya de harta yang kubah li Abdurrahman bin Auf, gatnyan urang gat, kubah harta pada tempat gat, wada memiliki hartanya berojeh. Tapi pada tempat yang enggak gemdregah, puya di dia. Kenganya yang tidak sahabat ya. Dengan le harta yang tinggal. Teruklah bahasa Ka'abnya ba Abidar, ba Abu Dar. Kojah. Tebit Abu Dar dari rumah gak setot Ka'ab. Ambil kejak ke kalan nak tolong unta ke tarik yang dikrek. Ya, dari yang tiga. Yang baca ke dengan perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu. Mandua sahabat Nabi. Nah, maka dikata oleh orang bagi Sayyidina Ka'ab bahwasanya Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu menuntut ia akan dikau. Maka keluar ia padahal ia lari hingga masuk ia ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Karena meminta tolong dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu dan mengkhabarkan ia akan Sayyidina Utsman radhiyallahu an akan perkataan itu dan berhadap oleh Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an itu padahal ia mencari akan bekas jalan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an di dalam menuntut akan dia hingga sampai ia ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Wate getepu wai pegah le urang bahwa wahai Ka'ab Abu Dar getutat drawan na tulung unta bak jarau dikre bengeh dan dengan perkataan engkau bahwa engkau hanaya ke tentang harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Budah Ka'ab culuh belum. Ikudih ke balap bak rumah Utsman bin Affan.
Cerita kanyan bahwa long kukun munau-munau sehingga bengih Abu Dhar. Gak muthom kenan baru mau Utsman bin Affan. Ke depan li Abu Dhar. Kesutot Ka'ab ketemu. Sehingga Abu Dhar juga truk kena. Truk. Cukup bengih ke. Falamma dakhala Abu Dzar radhiyallahu an qama Ka'bun radhiyallahu an fajalasa khalfa Utsman radhiyallahu an hariban min Abi Dzar radhiyallahu an wa qala Abu Dzar radhiyallahu an hiha ya ibnul yahudiyah tazagumu alla ba'sa bima taraka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an wa laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahwa Uhudi wa ana ma'ah. Tatkala masuk Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, maka berdiri Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an, maka duduk ia di belakang Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Karena ia lari daripada Sayyidina Abu Dzar itu, maka berkatalah baginya Sayyidina Abu Dzar oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, hiya ya ibnu Yahudiyah. Hiyahnya ya ibnu Yahudiyah, wahai anak perempuan Yahudi. Bukan Abu Dzar. Memang perempuan Yahudi kan. Nah, kan? Engkau dakwa bahwa tiada mengapa dengan harta peninggalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sungguhnya keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pada pihak Bukit Uhud dan adalah aku sertanya. Wate ketamang Abu Dzar kenan dalam rumah Utsman bin Affan, gebedah li Ka'ab, geplung gak muthau mulikut Sayyidina Utsman. Nyanduk ya. Ngeri dah Abu Dzar ya. Jadi ken Abu Dzar, wahai anak perempuan Yahudiyah, hiyah ya ibnul Yahudi. Di mana ji wahai anak perempuan Yahudi, benar buka-buka? Engkau tidak takut dengan harta peninggalan Abdurrahman bin Auf? Long bak surah long tubit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak Bukit Uhud nalung hinan. Pengen kena sampaikan le Abu Dzar bahwa na perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah harta peninggalan kita yo kiban udah tinggal tengok. Nyulu harta. Ya, karena Rasulullah anak galak harta lu. Yang kerja hantum jidang harta pada pokoknya. Mapu itu hanya minta harta je. Yang kedua kena hak waris. Timan wadah dah tinggal yang kiban. Kiban model anak kedanya. Yang kedua-kedua. Anak kedanya agama hana tak tinggal warisan cukup jai. Jimuklok tengok yang pak kedanya. Yang boleh buka. Ya. Kan? Faqala ya Abu Dzar, qultu labbaika ya Rasulullah. Faqala al-aksaruna humul aqallu yaumal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza an yaminihi wa shimalihi wa qaddamihi wa khalfihi wa qalilum mahum. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, maka aku jawab akan dia dengan kataku, labbaika ya Rasulullah. Maka ia bersabda, orang yang membanyakkan akan harta di dalam dunia, yaitu mereka yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Melainkan barang siapa berkata begini-begini, yakni berikan hartaku bagi si fulan begini-begini, dan berikan hartaku bagi si fulan yang di kanannya, dan yang di kirinya, dan yang di hadapannya, dan yang di belakangnya. Dan bermula sedikit orang yang berbuat seperti demikian itu. Ya, jadi ken Abu Dzar, wahai Ka'ab, wate longjak wate bab Bukit Uhud dengan Rasulullah, lung na hadir bersama Rasulullah. Putra ke bekali Rasulullah, wahai Abu Dzar, dijawab Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Aku datang ya Rasulullah. Putra Rasulullah, orang yang banyakkan harta di dalam dunia, mereka itu sedikit amal untuk akhirat. Ya. Nyan ke Rasulullah, Pak.
Abu Zar. Yang ya sahabat wate Abdurrahman bin Auf ketinggalkan harta. Berarti kaya menyibukkan diri wate udah dengan minta harta. Ya, dipegang oleh Rasulullah, wahai Ka'ab, long nahinan. Wahai Abu Zar, orang yang banyakkan akan harta di dalam dunia, yaitu mereka yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Kita sibuk kita mencari harta jinau, menandakan bahwa kita sedikit amal sehingga hari kiamat. Ya, kata Rasulullah Pak Abu Zar, kecuali ataupun melainkan barang siapa yang berkata begini, Kiban, berikan hartaku bagi si fulan, berikan hartaku bagi si fulan, berikan hartaku kepada yang di kanan, yang di kiri, dan yang lakukan lagi yang di Rasulullah. Kecuali urung pesibuk harta, minta harta, tetapi hartanya gejuk kepada fakir miskin, kasih ke dia, kasih ke si fulan, yang di kanan, yang di kiri, pokoknya bantu agama Allah Ta'ala. Dan urung laganya ke Rasulullah sedikit. Betul sedikit? Kadang-kadang menatang. Sedikit urung laganya. Sedikit urung yang lagi minta harta, sanggup gejuk pada orang lain. Hana. Itu lebih galak itu tak habis hebat tempat yang hana perleh dapat daripada tamsulkah yang perleh kerod. Manjek perleh kerod sih tajak tak boleh dikit ubali 18 juta habis sabuk kakak, sabuk keluarga dia kali. Maka perleh kerod tidak kun. Tapi di dunia sakai perlehnya. Ketimbang tak culok tu masjid 18-nya tumbuh lagi lah kali. Nyangkanya ya berah Nabi dan sedikitlah orang yang berbuat seperti itu. Udah Rasulullah buat sedikit. Ya, jadi kan haji minta harta jid tetapi bantulah agama Allah. Bedua dikurung katin, nah niatim dalam dunianya. Nah pesantren nama masjid yang kalau dulu nyangki bantu. Kan bang gejuk harta kena kajuk boleh dulu. Ya, wate gejuk harta kena adalah lumbung untuk tamita amal dengan hartanya. Dengan cara sisihkan sedikit kepada agama Allah Ta'ala. Ya. Menyonya hana masalah buat Rasulullah. Kampung ni kan? Summa qala ya Abu Zar. Qala na'am ya Rasulullah. Qala na'am ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi. Qala man yasurruni min annali misla Uhud. Kemudian maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagiku, ya Abazar. Maka aku jawab akan dia dengan kataku, labbaika ya Rasulullah, demi bapakku dan demi ibuku. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada menjuka akan daku bahwa bagiku harta seumpama bukit Uhud ini yang aku belanja akan dia di dalam perang sabil dan di dalam berbuat kebajikan. Maka aku mati pada hari aku mati itu, padahal aku tinggalkan daripada harta itu barang 2 kirat, yakni barang berat 2 kati. Maka aku berkata bagi Rasulullah, atau meninggalkan 2 kirat, yakni berat 2 kati ya Rasulullah. Maka sabdanya, tetapi jika meninggalkan 2 kirat sekalipun, tiada aku suka. Kemudian maka sabdanya, ya Abazar, engkau berkehendak mengatakan meninggalkan yang banyak dan aku berkehendak mengatakan meninggalkan yang sedikit sekalipun, maka tiada aku suka. Ya, kemudian aku pegang oleh Rasulullah Abu Zar. Ya Abu Zar, labbaika ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, tiada menyuka akan daku bahwa bagiku harta seumpama bukit Uhud ini. Lagi. Bahkan bukit Uhud pernah ditawarkan roh untuk jadi Rasulullah itu. Walaupun di 2 kirat, 2 kilo, 10 kilo, berangkat tak kubah. Anak-anak aku. Jangankan banyak yang kepegah di wahai Abu Zar, sedikit yang aku kata mesabah dengan anak-anak aku. Intinya Rasulullah ada anak kubah harta. Dan mereka yang nawari, na Fatimah,
Kanji gelake Allah Taala, ya Allah, ilmu perlihatan kepada anak tinggalkan ilmunya kepada anak. Ya, pugu Rasulullah Abu Dzar, engkau ingin mengatakan yang banyak, aku mengatakan meninggalkan sedikit sekalipun, maka tiada aku suka kedua-duanya. Jangankan tak pegah Rasulullah ketinggalkan harta le medit hana galah. Intinya hana tinggal harta. Ya, maitanya menyuluh harta kan hana gipa bezid, bahkan bila na harta tinggal idanyo, wate kena meninggal ita keun ba urang nyo harta lu mandung kaya sanji. Tetap dalam hukum menurut seperle yang lain kewaris. Lumayan perle begahino waris yang tak ubah di sino, anak yang tak ubah dan perumah yang tinggal, mandum bena elme bejek juru hartanya. Menyohana pempor dalam kubu dia. Wap hartanya. So yang sibuk minta hartanya. Kedai. Yang kerja salah-salah habis dengan hartanya. Ya, kamu ada turah kan? Wajib moho turah je kan? Ya. Jadi totalnya kan hanjit kaya kedai. Yang boleh begahino lebih afdal fakir dengan kaya. Kan hanjit kaya. Kaya je lagi baik dekat. Kecuali begini harta aja guna baju, dia gede baju, alhamdulillah. Ya, maka berkata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an bagi Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu haza wa anta taqulu ya ibnul yahudiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak akan perkataan ini, dan engkau hai anak Yahudiyah mengata tiada mengapa dengan harta yang banyak peninggalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, maka engkau dusta pada perkataanmu yang demikian itu, dan dustalah kaul orang yang mengatakan seperti demikian itu. Maka tiada menjawab oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an akan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an akan satu huruf pun daripada perkataan, karena takut daripadanya hingga keluar ia. Wadalih kepegah menan li Abu Dzar ba Ka'ab, wahai Ka'ab ke Rasulullah, wahai engkau anak Yahudiyah, mengata tiada mengapa dengan harta yang banyak peninggalan Abdurrahman bin Auf, maka engkau dusta perkataanmu. Dan kaul-kaul yang pegah bahawa lebih afdal urung-urung kaya dengan daripada orang fakir, juga mereka itu dusta. Kan Abu Dzar. Wate kepegah laganya li Abu Dzar di Sayyidina Ka'ab hana jauh dikre. Kana yo. Guguim do ga juga tete cung luar. Karena wate tinggal harta Abdurrahman bin Auf tok ganya yang begah laganya. Ubina sahabat mengatakan, kami takut dengan harta peninggalan Abdurrahman bin Auf. Tok Sayyidina Ka'ab sagai, kenapa kita harus takut? Itu harta yang baik. Sayyidina Utsman bin Abdurrahman bin Auf mau usaha dengan baik. Dia bersedekahkan di tempat yang baik dan meninggalkan harta dalam kebaikan. Kenapa kita harus takut? Yang lain kok ya kau sahabat dengan harta yang ketinggalannya. Ya, karena sahabat-sahabat lain meninggal harta bumi. Dengan harta bumi. Ya, kamu terangkan yang tentang hikayah tentang bahwa harta peninggalan Rahman bin Auf. Antara sahabat nama dua mendebat ini. Ya, metaulik dulu Rasulullah. Pulang kenyang kawabut. Dan adalah diketahui daripada hikayat ini bahwasanya orang yang fakir, yakni orang yang papa, yang qanaah, yang memadaiya dengan sedikit belanjanya, serta sabar di dalam kepapaannya itu, dan tiada ia tamak dan tiada ia loba akan banyakkan harta itu, maka yaitu lebih afdal daripada orang kaya yang banyak hartanya, dan jikalau ia berbuat kebajikan sekalipun, tetapi pada ketika matinya ia meninggalkan akan harta. Daripada hikayat ini nyoda jauh simpulan teh afdalji hikayat tentang masalah Abdurrahman bin Auf benau gaknya hana bro.
Tentang masalah peninggalan harta taga. Yang begahino to afdal urung kaya urung gazin. Tentang hikayahnya begahino bahwasanya urang yang fakir ataupun yang papa yang kanaah pun. Makna kanaah memada ia dengan sedikit belanjanya dan sabar dengan kepapaannya dan hana tamak kepada harta dan hana loba kepada harta nyan urung ngasihin modelnya yang lebih afdal daripada urung kaya yang harta ganyan walaupun gepebut dalam kebajikan sekalipun. Nampak kan? Tetapi menyo urung ngasihin yang semayang tan. Aduh fikir pajan kaya di kaya engkot muluh ganyan nang kemasin perle pajuh engkot muluh haik blonyo perle blau haik blau mutang nyan model urung ngasihin lebih ke urung kaya yang taat yang pebut ke kebajikan. Yang kepegahino urung gazin papa yang lebih afdal urung gazin yang kanaah na 15 ribu gumblo 8 ribu ya tinggal 7 adapun nape 15 gumblo 10 kenapa 15 yang minta 10 dengan 25 kau mulu nyan urung tama menyonyan model urung gazin han afdal gazin kok nyan yang lebih afdal ngasihin kebahino urung ngasihin yang kanaah, yang sedikit hartanya serta sabar dalam kemiskinannya, harna tamak kepada harta dan tidak loba akan membanyakkan harta. Modelnya ngasihin yang lebih afdal daripada urung kaya yang le harta jikalau ia berbuat kebajikan sekalipun. Kamu kan? Kan orang ngasih madul be ambal, kibam dia orang ngasih. Jino orang ngasih jino. Pajang kaya lagi sagamnya. Nyan hana. Lebih tak abdal orang kaya yang taat. Yang berbuat kebajikan ngamode-mode urungnya. Gede apa yang 25 ribu. Kembur mau boleh mau 20 ribu, mau 18 ribu. Bawa ribu lah. Nyan kana. Sanggup dah belum pilih. Lagi habar orang sanggup dah bapak pinang, macam apa? Bapak pinang. Dan kita apa? Karena takdir kemiskinannya takdir Allah Taala. Hana urung galak gazin, tapi Allah Taala kebegasian kanya. Watai gejok gazin, sabar kene. Watai gejok kaya, syukur. Munyo kene watai gejok gazin hana sabar, gejok kaya hana syukur, mandua kene. Ya, sabar dengan kepapaan dan kemiskinannya. Yang baru lebih jero deh. Gejok kasihnya Allah Taala ju. Gejok kaya Allah Taala tuju. Mandua tamang surga orangnya. Syarat bila gasin sabar, otak kaya syukurnya. Ya, gambar kan? Jadi berapa pun kita minta harta. Karena Allah. Nah. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimallahu taala wa balagana anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qadimat alaihi ayran minal yamani fadajjatil madinah dajjatu wahidah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma hadza faqila laha ayrun qadimat li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an wa qalat sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah riwayat akan kami bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an telah datang baginya beberapa unta yang bermuatan harta daripada negeri Yaman. Maka gemparlah dalam negeri Madinah akan gempar yang sangat ribut. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, apa yang sangat gempar ini? Maka kata orang baginya, yaitu berapa unta yang bermuatan harta yang datang ia bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tentang masalah hikayat Rasulullah Abdurrahman bin Auf kepegah li Imam Ghazali riwayat tentang bahwasanya Abdurrahman bin Auf bak thiuraw truk barang, nyogutanya truk barang di Medan, 5 buah mentoprah. Urang kampung kan dikepah beres Medan belanja ini. Beberapa unta, wadah begah beberapa unta kau cukup jai duduk pada 10 unta truk barang dari Yaman jibali unta
Matanya unta ko kuahi. Lagi moto putho jina. Barang Abdurrahman bin Auf gabu man sabah Madinah. Karena urung kaya Madinah biasa-biasa mada. Tapi Abdurrahman bin Auf truk barang dari Yaman. Beberapa ekor unta barang gaya. Seluruh urung Madinah sibuk. Truk ba Aisyah pu garudan. Pu gempar dahan ke Aisyah. Nyo ya Aisyah karena urung kekalan unta Abdurrahman bin Auf na beberapa unta yang barang dari Yaman atra Abdurrahman bin Auf. Kun Aisyah, benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, fabalagha zalika Abdurrahman bin Auf fasalaha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni ra'aitul jannah fara'aitu fuqara al-muhajirin wal muslimin yadkhulul jannah sa'yan walam araha ahadan minal aghniya yadkhulaha ma'ahum illa Abdurrahman bin Auf ra'aituhu yadkhulaha habwan wa qala Abdurrahman bin Auf innal ira wa ma 'alaiha fi sabilillah wa inna ariqaha akhrarun la'alla adkhuluha ma'ahum sa'yan. Maka sampailah perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka ia bertanya akan dia, maka berkatalah Sayyidatina Aisyah, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya aku lihat akan surga dan aku lihat akan segala fukara muhajirin dan segala fukara muslimin yang masuklah mereka itu ke dalam surga, padahal mereka itu berjalan-jalan dengan bersegera, dan tiada aku lihat akan seseorang daripada orang yang kaya yang masuk serta mereka itu, melainkan Abdurrahman bin Auf. Aku lihat akan dia masuk ke dalam surga serta mereka itu padahal ia merangkak. Wategkeun li Aisyah, benarlah kata Rasulullah. Kaya Abdurrahman bin Auf punya nyambah tah. Gebedah Abdurrahman bin Auf gadayang ba Aisyah. Putra yang butoi kepegah Rasulullah. Wahai Ummul Mukminin, putra yang butoi kepada Rasulullah. Kepegah oleh Rasulullah, lung kalan dalam surga kepada Rasulullah, cukup jai urung-urung gazin tamang surga. Daripada kaum muhajirin dan urung-urung muslimin yang lain. Tamang dengan jalan bersegera. Rap-rap pun perjalanan ni. Hanalung kalan urung kayang sira. Karena yang tamang surga pun urung gazin. Hanalung kalan dalam kelompok urung gazinnya urung kayang sira. Kecuali yang nak Abdurrahman bin Auf. Tersinggung Abdurrahman bin Auf. Tetapi dalam keadaan merangkak. Kun Aisyah. Urung gazin. Dah tajam ke alam surga. Padahal Abdurrahman bin Auf-nya urung kaya. Hasil kaya agaknya daripada buk yang god. Gemekat yang god. Geserkahkan harta agaknya kepada tempat yang god. Tinggalkan harta agaknya wadah meninggal. Juga dalam kebaikan. Bahkan merangkak dalam surga yang kejap. Sementara urung-urung gazin lain. Berjalan dengan bersegera. Ya, wadah kepegah lain syah laganya. Maka berkata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian daripada mendengar hadis. Daripada Sayyidatina Aisyah. Bahwasanya sekalian unta yang datang itu. Dan barang yang di atas sekalian unta itu. Aku jadikan belanja di dalam perang sabilillah. Dalam sabilillah. Dan di dalam berbuat kebajikan. Yakni aku jadikan sekaliannya itu sedekah. Dan bahwasanya sekalian sahaya yang sertanya itu. Aku merdekakan sekaliannya. Mudah-mudahan aku masuk ke dalam surga. Serta mereka itu padahal berjalan dengan bersegera. Watai kedengannya li Abdurrahman bin Auf. Ubena barang yang jibali untanya. Nyan badum belum sedekah bak jalan Allah Ta'ala. Budak yang na baru mohlung. Long merdeka belum. Sapu dah dengar ini. Tapi na sisa. Kerana dia memang orang kaya. Tujuan long kun Abdurrahman bin Auf. Ngat dalam surga sehingga. Long berjalan. Bersegera lagi orang kat sini. Nyanduk ya. Nyutanya udah dengar lagi kan. Dalam sedekah lagi kan. Kalau denda ya. Singa merangkak aku.
Yang kadang salah dengar ni. Yang dalam surga ni. Yang tak nak jok lagi orang ni, hana je. Yang mukir orang salah dari hadis yang malu. Yang kelaganya. Jitu kaya hana salah. Memang hana salah kaya. Tapi lagi buah dia. Wadah kaya dah duri Tuhan ini. Karena yang jauh harta kan. Ini jangankan Allah Taala draw tanda duri le. Wadah kaya. Ngari le draw. Pakan kita sombong. Padahal kita hamba Allah hanya sombong. Nya urung yang sombong hana duri roli. Padahal luhul mutakabbiru jalla Allah Taala berat sombong. Pakai dua orang yang mutakabbirnya. Itu hamba. Ya duri roli. Kam lain pada ya, kasu penggrik ada ya. Ngengan apa ahli. Ya. Abraham bin Auf waktu gedeng agaknya merangkak dalam surga. Tamang memang, tamang. Tapi bak merangkak agak sedih. Hana ke puau rumah olam untanya beserta barang-barang di dalamnya mandum gejuk bak jalan. Ubena lamit yang nabaganya mandum merdekakan. Mudah-mudahan dengan long pelaku laganya long tamu dalam surga singa dengan berjalan, dengan bersegera. Lagi orang kata. Ya. Dan adalah hadis Sayyidatina Aisyah ini menunjukkan bahawa orang yang fakir itu terlebih afdal daripada orang kaya. Yang fakir kiban, yang lagi kepegah benau dilikut. Fakir kana'ah, yang hana tamak kepada banyakkan harta dan sabar dengan kemiskinannya. Ya. Fakir laginya. Baru je tak bersaing dengan urung kaya yang buk taat bersedekah harta kepada buk kebajikan. Baru je. Tapi menyogasin hana fikir ke Allah Ta'ala, yang lebih ke urung kaya. Yang nak fikir ke Allah. Nyo seimbang waktu je. Urung ngasihnya taat, kaya juga taat. Gasian kana'ah, kaya kana'ah. Gasian sabar kanyan, kaya syukur. Sogat antara dua, gad urung, gasian. Ini sama pelaku. Beda saja, kaya gasian. Adapun model lain, hino kana'ah, nyo kana'ah. Hino belanja perdagangan, hino belanja perdagangan. Hino napa yang sedekah, hino sedekah napa yang sedekah. Jet nyotaan. Beda saja kaya gasian. Wadah gecok di antara dua orangnya lebih afdal urung gasian. Ya. Kamu kan? Bentuknya, jadi kaya rolek, betul lah menan. Kaya aja dia. Yang anak tahu bukan merasa. Gasian mendung. Maduji yang kebegahin. No, kaya be sampai ketemu tua kepada Allah. Nanti be telah dengar surah maduji ya. Makin dia pun makin ngasihin dia juga. Kamu nak. Kan dalam Islam ekonomi umat juga ge pejroh dah. Karena dia pakai nak cipta urang gasihin tapi modal. Na urang ani yatim. Na duafa. So bantu menyokong urung kaya. Masalah afdal ke afdal nyantu. Yang surga kan damang mendua. Kampung kan? Hah? Pada tantamu enggak merangkak alamnya kan. Nyoba luar tetih dia kan. Maka enggak tang dalam surga. Pada itu merangkak asang, ikan merangkak akah tantamu. Untuk boleh buka. Cuma itu mesti tamita yang lebih jero. Bersegera temu itu. Tamu dalam surganya nurung ada dalam surga, tinggal dalam surga. Pakan segera kekalian nikmat luar biasa. Belum pernah wate udep kekalian nikmatnya lagi rupa dalam surga. Bersegera. Pat hak lung segala macam enggak kalian. Pat budia dari lung enggak kalian. Pat mahligai yang kamu yang buka janji, yang kali janji Allah Taala. Si berangkatau yang fikir ke Allah Taala, yang muzikir hana pri model dunia, pak mahligainya madumna tinggal. Bersegera itu akan terjemput nikmatnya. Dan Allah Ta'ala gizinkan tinggal dalam surga, gitu bermegah-megah, riang gembira. Hal yang gelarang ini dunia, hidih mandum jid. Ini gitu bermegah-megah hukum jarum.
walaupun dengan harta halia sekalipun. Hanjuk megah-megah dia. Hanjuk riang tak ini. Bermegah-megah hidup di surga tempat jis. Dan diriwayatkan, dan lagi kata Imam Ghazali rahimallahu taala, warwiya anna Imran bin al-Husain radhiyallahu an qala kana li mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilatun wajah wa qala ya Imran inna laka indana manzilatan wajaha fahal laka fi ayadi Fatimah binti Rasulullah wa qultu na'am bi abi anta wa ummi Rasulullah. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, adalah bagiku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam martabat dan kemegahannya. Maka bersabda ia, hai Imran, bagimu pada kami martabat dan kemegahan, maka adakah bagimu hajat di dalam menilik ataupun menziarahi akan Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah ia sakit. Maka aku berkata, ya demi bapakku dan demi ibuku engkau ya Rasulullah. Jadi kepegah Imam Ghazali, riwayat hadis bahwa sebagian ulama kepegah Sayyidina Imran bin Husain bak surau sapat dengan Rasulullah. Wahai Imran, bagimu pada kami martabat dan kemegahan. Punarjana tak tilik tajak bak remu Fatimah anak Rasulullah, anak kenyan. Karena Fatimah tengah sakit. Ilu rejana lu nak jak ke di, punarjana jak. Diseut le Imran, ya. Ikut Imrannya. Gejak bak, gejak sewu Fatimah. Faqama wa kumtu ma'ahu hatta waqaftu bibabi manzilin Fatimah. Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berdiri sertanya hingga berhenti kami pada pintu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an. Maka meminta bukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pintu. Maka bersabda ia, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk akan dikau? Maka kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya masuklah demi bapakku itu engkau dan demi ibuku ya Rasulullah. Bak rumah anak gejak gelakai izin ni. Kita tanya, pintu dah terus ni buka. Mentang-mentang tengok ayah. Enggak buka ke terus ayah ke? Assalamualaikum ya Fatimah. Anak ke? Enggak nyapang oleh alam. Wujud lentamang. Jid ke Fatimah. Baru dah mau. Hanjir ke Fatimah. Hang dah mau. Walaupun nyar mau anak tetapnya ke rumah kaya. Nyanduk glih ate, nyanduk mulia akhlak Rasulullah. Baru mau hendak lagi izin. Ya, bolehkah aku masuk wahai Fatimah? Boleh. Truk Rasulullah, pang ule alam dan ayah Fatimah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk dan orang yang sertaku. Maka kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, siapa sertamu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sertaku Imran bin Husain. Jik nyerun tamang tapi na ulun serodu. Tahu saja Rasulullah Imran bin Husain nya Fatimah. Ya, karena yang naidin daripada Rasulullah wujud tamang mendua, maka kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau jadi Rasulullah dengan sebenar-benarnya, tiada ada kain di atas tubuhku melainkan satu kain bulu ini jua. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taruhkan kepada tubuhmu begini-begini supaya menutup akan tubuhmu, padahal ia mengisyaratkan dengan tangannya. Maka kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, ini tubuhku telah aku tutup akan dia. Betapa kepalaku belum lagi tertutup, maka menjatuhkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu selendangnya yang buruk yang ada di atas tubuhnya. Maka bersabda ia, ikatlah kepalamu dengan dia supaya tertutup akan dia. Nyanduk gasian Fatimah. Anak pangulai alam. Tempat jenuh anak presiden. Hana model lagi. Tahu di luar ayah lu tahu di luar. Di luar Imran bin Husain.
tubuh long hana terbuka aurat tubuh long ya Rasulullah. Yang na sikret tok ija bule ijang bule yang sikret lagi ada badan lo. Gejinguk li Rasulullah isyarah dengan jada YouTube dengan jada badannya. Yang hana tutup ngeja YouTube dengan jada. Hana jalain. Nyamban perumoh terinali ane Rasulullah. Kalau lung top ya wahai ayah. Tapi ulai lung gecok selendang yang na bakdo selendang kabruk pada Rasulullah. Getuk ulai, gikat ulai. Yang ikatlah di kepalamu biarnya tertutup. Baru jut tamang Imran bin Husain. Tumpan anak pemimpin jinau laganya. Hari korupsi abu. Iya Rasulullah. Nyanduk gazian Rasulullah tapi nang doa ge lakai buke uhana. Na peleh harta hana. Na mengeluh Fatimah hana. Kadang-kadang bu sampai lewroh na baju na mengeluh. Sikret dah. Nyambal luar biasa ana Rasulullah. Tapi itu dah nya Rasulullah. Itu aja terbuat. Han mustahil hidup orang orangnya. Pakan hati hawa nafsu sip degai dia. Pakan hawa nafsu takalan go hawa dia. Tamak kepada harta yang nak baca rogop dia. Digop benar lagi ilmu benar. Dijih belanya ilmu baik. Itu yang sadar so dia. Digop kadang napa yang gede hana, tapi benar lagi nya. Pinang kesalahan dia itu. Bak talo gop pinang salah dia. Nah kerja pakam perumah dia hang bitat le debi luar. Hang bitat duk tumpuk dengan urur lain, takut jikalan harta gop galai. Sehingga jiprah lakon duk orang. Jangan sering-seringlah kata kepada Nabi. Engkau datang kepada tetanggamu, anjir. Kehana berjiran dah. Siaga madang. Pulang duk tumpuk. Padik laka jira apa? Memulai dah itu dah. Ilmu balik dah apa lima. Makanya motor ka baru. Kena ju. Ya nak kalau tidak baju. Kamu lain? Iya kayak belum motor bukan aja nak belum. Lahir kerja kayak mukam lagi dah. Anju yang kecil juga. Gara-gara lingkungan dia pak dah. Menang tidak orang. Nama kalau dengan harta yang nak ada kalau bagok yang kanjur dia. Igop pakai lagi hidup pakai hai. Kita ada orang malam sehingga itu tua sembahyang, tua ya but seluruh tentang masalah agama tua dia. Gara-gara tamak kan? Hana sabah itu ada dari Allah Taala. Mampu tamita tak buka gede poh 6 orang selesai. Poh 6 buka gede, poh 6 tutup kabeh urusan. Yang juru rezeki Allah Taala. Tugas malam putra ibadah kepada Allah Taala. Yang kaya ibadah tak buat anak tak sayang berumur segala macam. Nah ya buat nak sama dia. Apa? Dia boleh begitu. Ya, kaya le. Oka tengok. Jadi kata mah, kabeh getuk summa azinat lahu fadakhala wa qala assalamualaikum ya bintah. Kaifa asbahti? Qala asbahtu wallah waji'atan wazadani waj'an ala ma bi anna lastu aqadir ala ta'amin akaluh. Maka memberi izin oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia, assalamualaikum hai anakku. Wate kana izin tamang gebet salam segetuk le Rasulullah. Ya ayah wahai bapa long kaji tamang. Tubuh long kamu tu. Gebet salam segetuk. Assalamualaikum hai anakku, betapa engkau pagi ini. Kiban hal ro baginya. Kiban hal ro kebengahnya wahainya. Bertanya li Rasulullah. Maka kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, pagi-pagi ini demi Allah, aku sangat sakit dan menambahi akan sakitku ini bahwasanya aku lapar, tiada kuasa atas makanan yang hendak aku makan. Maka sesungguhnya memberi mudarat akan daku oleh lapar ini. Kiban keadaan rogonya bengahnya ke Rasulullah. Keadaan long wahai ayah long dengan sakit. Dan cukup parah long hae ku baju. Yang pertama makan hana tekedina pi hae long baju. Jadi minta mahal ju. Leuh sakit
Hai menyabu dan tegedi hanabu. Nyahinan geklik Rasulullah. Maka menangis ketika itu menangislah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, "Ia, jangan engkau susah hai anakku, maka demi Allah tiada aku rasa selama 3 hari ini akan makanan." Beda kelihatannya. Dikata 2 orang ada berjauh. Ayah he katanya. Dia gedenga anak lagi yang sakit, pajuh buah ka 2 orang hana, brop mata Rasulullah. Nya digata 2 orang hana kenang bu. Dan dalam keadaan sakit, dilung lehnya. Dia kata tu sah. Nyandu. Roro mata anak dilapor orang haru mata tu. Yang ada mata tu. Pun aku ngengel kono. Nyandu. Hai ane, ijak bak dayo tu. Ayah hana kenang bu. Mu pura mata tu. Rasulullah baca ayat. Manusia tu. Insan biasa. Nakli oleh kalian. Tapi lebih itu jangan engkau susah anak. Ayah lewo. Anak kenang. Dan bahwasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripadamu. Dan jika aku pinta akan Tuhanku, niscaya ia memberi makanan akan daku, tetapi aku lebih memilih akan akhirat atas dunia ini. Ya, long leuro hana kenang buka. Leuro. Dan longnya lebih mulia daripada rohnya. Bila long lake ba Allah Ta'ala makanannya gejo. Jangankan makanan-makanan biasa, makanan surga betul. Tetapi aku lebih memilih dunia, lebih memilih akhirat kepada Rasulullah. Tapi long wahainya lebih long pilih akhirat daripada dunia. Kira kelak yang. Nyuglake Rasulullah ya Allah. Nu putron hidangan surga sabireng. Mutop itu aku. Naglake hana. Hana loba dan hana gerda kanya. Hana tamak Rasulullah kepada makanan. Nyuna gejo lira Allah Ta'ala kepada Yuhud. Hana. Natom pernah kelake dan hana. Kerana juga hana. Bila hana gejo sabar luar biasa. Yang kenya pernah udahnya. Watai gepegah pernah udahnya Rasulullah gejo sabar kadanya. Gaknya melebihi sabar kadanya. Menyo kadanya kadang si uroh ada berjauh. Kamu tak tubuh. Rasulullah bisa lewat. Jadi dia pernah udahnya. Okay? Iganya adrogile lakukan awal. Watai jak perang sabilillah. Watai maju untuk perang. Gaknya nilai ke. Kan perintahkan doa lagi jenau. Maju. Berukak oleh dia. Terus tembak terus. Berukak terus. Rasulullah gaknya nilai maju. Panglima perang jamun lagi. Ke Rasulullah pada. Urung ke Rasulullah. Sebagai panglima perang. Si berang tahu. Nya nilai maju. Kan murid nilai. Yang makaji urung-urung awal. Pakan semangat dalam berperang. Karena yang tajuk adalah pemimpin nilai. Kalau gaji tahu. Ya, kampai kan? Pakan seperti sahabat dengan semangat. Pada ketenduk. Sahabat kadang 2 orang. Rasulullah 7. Kita 5 orang anak bujau. Leh kepegah agaknya kali galami. Watena makanan hana agaknya ile baju. Ya kalian Abu Hurairah tak uru-uru sama masjid. Tak ada lah masjid tambu ini. Bina ajak wa Rasulullah madum pajuh le orangnya. Nah ditha Rasulullah pajuh. Hana le? Hana pajuh le. Hana buki kerawa ke? Kampak kan? Nah kepikir kan ke? Hana sih. Sudah yang fikir. Ya. Jadi aku lebih mulia padamu wahai anakku jika aku pinta akan Tuhanku niscaya yang beri akan makanan akan daku. Tetapi aku lebih milih akan akhirat daripada dunia. Ya. Kampai le? Baca tu. Summa daraba biyadihi ala mangkibaha faqala absyiri, maka memukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya di atas belikat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, maka bersabda ia,
sukai olehmu, maka demi Allah bahwasanya engkaulah penghulu sekalian perempuan yang di dalam surga. Nyan fadilah gedil Fatimah. Yih menapa? Peh bahu belikatnya ini. Kau belikat kaya kan? Belikat dah belikat. Ya, bahu dan agak mu berujung peh dari Rasulullah. Belikat Fatimah. Sukai olehmu keadaan laginya wahai Fatimah. Engkau adalah penghulu perempuan dalam surga. Berarti kan temang surga. Wata gejo oleh Allah Taala dengan sakit laginya. Buhai dah baju, mutamah berat sakit. Sukai olehmu. Wata gepeh benar. Yang peh bukan barang dulu. Sukai olehmu wahai Fatimah. Demi Allah bahwasanya engkau adalah perempuan penghulu surga. Penghulu segala perempuan yang ada dalam surga. Nyan pangulai tinggal. Ubina uri-uri nang tamang surga, penghulunya adalah Fatimah. Kepala uri nang dalam surga. Hina je, hina tenduk yang sakit. Tapi dalam surga tinggal. Luar biasa. Yang kenyan yang gelik Rasulullah. Dan yang geyuk ni. Kejarlah akhirat. Kehanjil dia silakan. Tetapi yang membawa kepada akhirat, silakan lihat Allah. Puji Fatimah. Nah senang kana. Wadai kekeun wahai Fatimah demi Allah engkau penghulu segala perempuan, punah bangga kana. Malah kitanya urus lain. Kitanya urus lain. Maka berkatalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, kemana Asiyah wahai Rasulullah? Kemana Asiyah istri Firaun dan kemana Maryam anak Imran? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asiyah itu penghulu segala perempuan yang di dalam alamnya, dan Maryam anak perempuan anak Imran itu yaitu penghulu segala perempuan yang di dalam alamnya, dan Khadijah itu yaitu penghulu segala perempuan yang di dalam alamnya, dan engkau yaitu penghulu sekalian perempuan yang di dalam alammu, bahwa sekalian kamu ialah perempuan-perempuan yang ada ia di dalam rumah daripada manikam. Tiada kesakitan di dalamnya dan tiada di dalamnya perbantahan dan tiada huru-hara. Kemudian maka bersabda bagi Fatimah radhiyallahu an, padakan olehmu dengan anak mama engkau. Oh, tadi. Jadi wadai kebegah wahai Fatimah, sukakan olehmu yang model-model laganya. Demi Allah ke Rasulullah, engkau adalah penghulu segala perempuan yang di dalam surga. Getanya oleh Fatimah, man athiyahu. Nyan kan urung luar biasa, Maryam ho mak Nabi Isa. Nyan ho. Nyan kelebih haya daripada alung. Nyan penghulu segala perempuan dalam alamnya. Khadijah dalam alamnya. Adapun engkau dalam alammu. Bedra urung mandum penghulu dalam surga penghulu rinang. Fatimah, Khadijah, Asiyah dan Maryam. Asiyah perumah Fir'aun yang hanya tentu di Fir'aun. Kemudian Maryam mak Nabi Isa, Khadijah perumah Rasulullah, Fatimah Rasulullah. Nah Aisyah kawannya. Berarti lebih high derajat Khadijah daripada Aisyah. Yang bedung penghulu. Tinggal semua dalam istana yang terbuat daripada rumah yang terbuat daripada manikam yang cukup hayu di dalam surga wahainya. Gata hina. Gata wahai Fatimah, Khadijah, Asiyah dan Maryam penghulu segala perempuan dalam surga. Bertanya oleh Fatimah, ba Rasulullah, wahai Rasulullah, padakan olehmu dengan anak mama engkau, anak bapa saudara engkau, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah bahwasanya aku telah kawinkan akan dikau dengan penghulu di dalam dunia dan penghulu di dalam akhirat. Katanya menyolong posisi laganya la kolong kiban. Anak sepupuran kiban. Sayyidina Ali kan anak paman Rasulullah. Ya kan? Anak Abi Thalib. Pada tahu kan? Sepupu. Watai kedai oleh Fatimah. Sepupu ron kiban. Sepupu ron adalah la kolong punang sama ngelong derajat ji.
Gejau Rasulullah long pekawen ro kenya hai ngan penghulu hinoi donya dan penghulu singa hura akhirat. Baru tenang Fatimah. Matu ji baik lu montang jero tiban lako lo. Karena lako kan ketembarang urang. Yang pertama sepupu Rasulullah lako kanyan, yang kedua kanyan adalah melintai Rasulullah. Nah sama lagi kanyan, lagi long lagi derajat kanyan. Gejau Rasulullah hanya long pekawen kata dengan penghulu hinoi donya. Dan penghulu singa hura kiamat. Baru senang Fatimah. Dumnan jaminan dalam surga cukup-cukup mengaudip. Tapi mentang kepikir gol. Hana bangga. Supat Rasulullah ini ikut dan jina. Draw ke temu surga semayang tan le dia. Semayang surga. Oh draw ke. Sekarang awal bawa surga. Yang hawanya tipak gol kadang-kadang surga dia. Aku jadi Rasulullah. Mandum dua dia. Raja surga. Tapi urung ta'ah lagi kan, makanya Abu Bakar Siddiq urang gejamin surga oleh Allah, pu begah baturau, saya lebih suka jadi burung bebas di luar angkasa daripada jadi kurung. Pakan karena burungnya hana geisat dengan orang kira. Nya kurung cukup ya, padahal kagak jamin surga kaya. Ngadang ya. Lebih galak je ke ticim. Karena ticim dengan orang kiamah hana geisat Allah Taala. Hana kadang yang pakai doa ke orang hana. Bebas ticimnya, membangkit dan kadang. Lebih suka seperti itu ke Abu Bakar. Daripada je manusia, hisab Allah Ta'ala. Mulai dalam kubur sampai roh kiamat. Ini apa? Urang yang kagak jamin, surga makan cukup ya. Gedong sapu dan jamin lom, tinggal datang. Hanya tapu jaminan video. Yang kata jamin nerakanya pasti. Yang kata jaminan. Maksudnya dumna trip wallahu alam. Dan tamlakai ba Allah Taala bebek musim menit pilok kena dia. Tamlakai ba Allah. Walaupun tak akui amalan kita bre. Tapi lakai benar rahmat Allah Taala gitu. Sampai taluk kena. Yang cukup ngeri dia kenya. Jangankan tak kamu pelutun semenit ju di dalamnya. Tamlakai ba Allah Taala. Amalan lon dit ya Allah. Tapi lo akui hak lon tu neraka ron. Benar rahmat Allah pada dia. Di Banjara sabu amalan tak kerja, begalak Allah Ta'ala kepada dia. Berhindar daripada dia. Di berangkat sore walaupun pencuri sekalipun, anak-anak lalu neraka. Itu puji salah pun. Ya. Dan Allah Ta'ala berjauh dia. Berjauh bila Allah, dengan hal yang dia kerjakan jenau, berterhindar daripada neraka jahanam. Wallahu a'lam. Nah, kasih Allah. Matuji panjang mada Nabi, tak betul deh. Hah? Umat apa weh deh? Ya udah. Aduh nampi enggak. Gimana aku udah. Maka berkatalah Imam Ghazali rahimallahu taala kemudian daripada meriwayatkan hadis ini dengan katanya Fanduril ana ila hali Fatimah radhiyallahu anha wa hiya bid'atun min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa asaratil faqra wa tarkatil mal. Maka lihat olehmu sekarang kepada hal Fatimah radhiyallahu anha. Dan hal ia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih hampir kepadanya betapa ia memilihkan akan sifat fakir itu dan meninggalkan akan harta. Dan barang siapa memeriksa akan segala hal anbiya dan aulia dan segala perbuatan mereka itu, dan segala perkataan mereka itu, dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu, dan asar mereka itu, niscaya tiada ragu bahwa ketiadaan harta itu lebih afdal daripada adanya harta. Dan jikalau dibelanjakan harta itu untuk berbuat kebajikan sekalipun, karena sekurang-kurang yang didapat di dalam membanyakkan harta itu, serta menunaikan akan hak harta itu, dan serta memeliharakan akan syubhatnya, dan serta membelanjakan kepada berbuat kebajikan itu, yaitu menyibukkan ia akan hatinya dengan membaikkan akan dia dan membelanjakan akan dia daripada zikrullah ta'ala. Karena tiada dapat berzikir itu melainkan serta selesai hati
dan tiada selesai hati apabila ia sibuk dengan harta itu. Ya, ada berapa. Jadi, dipegah oleh Imam Ghazali, takalan Fatimah, keadaan Fatimah. Fatimah adalah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iganya lebih tua kepada Rasulullah dan lebih dekat kepada surga. Takalan Fatimah lebih memilih sifat fakir daripada kaya. Puah minta kaya kan? Lagi berkah Nabi benar. Pihak nak mula kaya. Lebih kepilihnya kan. Yang kejut, si berangkat parik salah tentang hal-hal keadaan Nabi, para Nabi dan para aulia, hal yang kepubuat di para Nabi dan para aulia, para urung saleh yang awal-awal, menyonyan takalan lidahnya, berdepu bahwa dengan hana ragu bahwa kedai depu lebih afdal urung-urung yang kasihan daripada urung-urung yang kaya, walaupun gebelanjakan harta urunyan untuk berbuat kebajikan sekalipun. Karena bagaimana? Karena si kurung-kurung ji wate gemita hartanya, sibuk dengan mita hartanya. Wate karena harta, ate kanyan sibuk hokubah hartanya. Pukujuk kani ati milai, pukujuk semujid ilai. Walaupun kepikir tempat kebaikan, tetapi ate kanyan kasibuk pikir kepada harta. Walaupun hartanya kepikir untuk yang god. Tetapi urung yang kasihin, hana le ate kepadanya. Hawazin, zikrullah. Yang nam dikir matuji. Ya, karena ate katanya han ase ta berzikir kepada Allah Taala bila belum selesai. Han selesai ate katanya menyemantang sibuk dengan harta. Kadang katanya mulai terblut tak pergi ke harta sampai tengok dalam. Kadang-kadang lalu lempau. Yang motonya kat bawah juga. Kat belum kedai tu. Lalu lempau tengok katanya dia. Yang tengah kayu jaju bawah ajunya hang jaga harmoy. Lam lempau tengok. Nah menurut katanya apa? Jadi siga tu kenlah lebih afdal mandum urung kazin, tetapi urung kazin yang lagi keperah dikut. Ya, gampang kan? Nah pertanyaan 5 minit tu kan? Ya kabeh. Nah. Kan hang gebi-gebi. Kan hang gebi-gebi. Munyo gara-gara tebit nyanjik bermasalah, bek tebit. Nyan. So you blow orang yang. Ji buka adanya saya me HP mesti. Yang ji mupat kana. Ilua. Ya kan? Kadang-kadang main HP, kadang-kadang belum geroi. Karena masalah. Kadang-kadang WA angan geroi, kecuali WA-nya namu Pak Ilwa. Kamu lepas ikut dia. Ini baru ini kamu lagi. Tahu dah yang dan. Baru balik tadi dari Tanah Abang. Iku lewat anak dah yang. Kau mak kajian ada yang maju buka. Anak kamu lima Pak lagi. Lah rumah. Sebrok-brok dari rumah anak. Anak ambil Pak mana? Berada di luar. Bang kalua, guru gum tak kalau uraga urina kalau uraga galak ke harum. Menanti dia. Memang tergantung mendung. Ya, tak kalau urak lain kena. Harum. Lebih parah luar daripada dalam. Hanya dewi, jut. Asa ia jaga nam lah. Urina dewi syarat lagi gaduh kan lah. Kadang-kadang boleh duit nayatina, na duduk ngongon tiat. Nama duduk ngongon macam positif, kana ubu. Di rumah jiko pulang jam-jam lagi kan. Tahu ikon rumah rina. Ira mangat duit tabe ke rumah tabe kan mungkin. Ana masalah. Berjumpa dengan silaturahmi kan masalah. Gayu katanya. Gayu jaga. Ada silaturahmi kiban. Ada kegop. Nah. Majino kadang-kadang datang bengah ke dia. Manga ni tak murah malam tu bi elon. Ilong dapu kompor anu miet, dapu kompor anu miet ni.
Gedanya udah luar tawak. Nah, udah lah. Bayi nyumpum dia. Semoga bujroh lah dia. Wallahu a'lam. Abali aman kan? Aman ya? Abang menyut-menyut aman bali ya? Oh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم.